Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya, Josephine Desiana Kitungkir, dari SMP Negeri 5 Mantangai 1 Atap. Saya, Nur Hidayati, dari SDN 1 Tamban Luar. Dan saya, Triani Putri dari SDN 3 Anjir Membulau Barat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Pin, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Putri, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Pipin. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana, apa sudah siap Bu? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Nur Hidayati Bu. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer nih Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin ini Bu. Kira-kira bagaimana ya perasaan Ibu kemarin? Ya Bu, begitu pertama kalinya ya Bu ya saya melakukan praktik coaching. Perasaan saya itu ada perasaan gugup gitu Bu, karena juga kan saya berpikir bagaimana ya nanti untuk menyusun alur pembicaraan ini supaya nyambung dan ada alurnya gitu Bu. Deg-degan lah saya karena masih di awal pertama kali gitu Bu. Terlebih juga kan ternyata kita baru tahu ada yang disebut dengan alur tirta yang harus kita sesuaikan dalam percakapan kita kali ini gitu Bu. Ya baik Ibu. Jadi memang karena belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Amin Bu. Ya, baik. Selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kesadaran penuh. Kemudian Bu Pipin masih kurang yakin, ini kira-kira di bagian yang mananya ini Bu ya? Kalau dari saya mungkin saya lebih ingin mengembangkan itu di bagian present ya Bu, karena kan dalam kita melakukan coaching ini kita harus hadir secara penuh gitu Bu, harus fokus supaya hal-hal yang disampaikan oleh coach itu nanti kita dapat terima, kita dapat dengarkan dengan baik gitu Bu. Kalau misalnya saya sebagai coachnya kurang fokus, otomatis nanti menjadi kurang aktif sayanya untuk menanggapi percakapan yang disampaikan oleh coach dan tentunya juga nanti sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu. Ya baik Bu ya, jadi Ibu merasakan bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Ya, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Iya Bu, dari proses coaching ini yang saya harapkan adalah adanya solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya gitu Bu. Baik Ibu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa biasa saja atau nanti justru meningkat nih Bu dengan sangat baik. Silahkan untuk melanjutkan ya Bu ya. Baik Bu Triani, terima kasih ya Bu ya. Semoga coaching ini dapat berjalan lancar Bu. Selamat sore Bu Nur, apakah iya Bu? Selamat sore Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini Bu?
Selamat sore Bu Pipin. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Nur nih sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira apa yang Ibu Nur ingin sampaikan dalam obrolan kita kali ini Bu? Baik Bu, begini Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Pipin sudah bersedia mendengarkan permasalahan dari yang saya hadapi sekarang ini Bu. Nah begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah Bu ya. Kan saya ini kan sebagai guru kelas seperti itu Bu. Nah dengan kepala sekolah saya diberi tugas tambahan yaitu menjadi guru mulok bahasa daerah. Nah kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas itu, Bu, bagaimana? Karena saya itu tidak paham atau mengerti bahasa daerah Dayak, khususnya Dayak Kalteng ini, Bu, ya. Jadi saya itu cuman berpatokan pada buku paket saja, Bu, ketika mengajar itu. Dan saya juga cuma memberikan catatan-catatan dari materi yang ada di dalam buku saja, Bu. Ya, baik Bu. Jadi yang Ibu sampaikan ini lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya, yang pada kenyataannya Ibu Nur ini mendapatkan tugas tambahan mengajar pada mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu gitu ya Bu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya mau tanya Ibu Nur nih, kira-kira dari obrolan kita ini, apa yang Ibu Nur inginkan nantinya? Dari obrolan kita kali ini nih Bu, sebenarnya saya itu menginginkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Karena terkadang saya itu bingung Bu, harus ngapain di kelas, berbeda jauh Bu gitu kan dengan latar belakang saya yang sebenarnya saya itu adalah kelas gitu Bu ya. Terus sekarang menjadi guru apa namanya muatan lokal bahasa Dayak seperti itu Bu. Oh, iya ya Bu ya, memang sangat jauh berbeda ya Bu ya, yang memang Ibu dari latar Iya. belakang guru kelas, jadi harus mengajar juga bahasa daerah, di mana Ibu juga mempunyai basic untuk mengajar bahasa daerah, terutama daerah di Kalimantan gitu ya Bu ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan ya bagaimana perasaan Ibu Nur ketika mengajar di kelas. Hmm, jujur Bu ya, kalau saya masuk kelas itu saya masih bingung seperti itu Bu. Nanti mau mau ngapain gitu ya, mau ngasih pembelajaran model apa? Karena saya tidak menguasai tentang bahasa daerah dan tarian daerah Kalteng. Jadi saya merasa kesusahan untuk memberikan materi, juga menjelaskannya. Saya juga tidak bisa, apalagi pelafalannya. Itu kan sangat ada perbedaan gitu Bu ya antara antara tulisan dengan bacaannya seperti itu. Nah, meskipun sudah ada buku paket nih Bu, tapi kan setidaknya nanti saya harus bisa mempraktekkan kepada murid-murid saya. Nah, di situ saya merasa kebingungan Bu saat mengajari mereka. Oh iya ya, baik Bu. Lalu kira-kira Ibu Nur ini sudah pernahkah menanyakan kepada murid-muridnya sebelumnya tentang kemauan mereka pada saat pembelajaran itu, mereka maunya seperti apa gitu Bu? Sudah Bu, kemarin itu saya ada nanyakan kepada anak-anak dan juga saya meminta pendapat mereka. Mereka itu menilai saya karena saya itu banyak kurangnya dalam mengajari mereka. Meskipun saya sudah berusaha dengan memperlihatkan gambar yang ada di buku paket, tapi kayaknya masih kurang begitu Bu, kurang maksimal. Dan mereka pun kayaknya kurang aktif dan kurang bersemangat, Bu, dalam belajar. Ya, yang baik Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu ini juga sebenarnya sudah berusaha untuk menambahkan model belajar, tapi
masih kurang respon dari siswanya gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, Iya, Bu. kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan, Ibu menginginkan murid yang seperti apa Bu? Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu, saya lebih suka itu murid itu yang aktif gitu Bu ya. Jadi bisa terjalin adanya komunikasi dari dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, jadi murid itu juga bisa menjadi subjek dan mereka juga tidak hanya mendengarkan, tapi juga mereka bisa aktif menjawab pertanyaan dari guru juga menyampaikan materi istilahnya itu saling saling tukar jawaban tukar apa namanya pertanyaan dengan teman gitu Bu ya. Jadi mereka bisa bisa terjadi saling apa interaksi lah antara si A dengan si B seperti itu Bu. Ya, ya Bu. Jadi yang saya tangkap ini berarti Ibu Nur ini menginginkan adanya komunikasi dua arah ya Bu ya, baik antara murid dengan guru dan juga antara murid dengan murid gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Iya betul Bu, betul betul. Jadi istilahnya itu saya itu ingin kelas itu menjadi hidup Bu, tidak cuman gurunya saja yang menjelaskan, murid mendengarkan. Nah, tapi bisa juga ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi eh, hal itu juga tentunya eh, membuat saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran bahasa daerah ini Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Mungkin apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya ya Bu ya, mungkin yang saya akan lakukan adalah dengan sedikit mengubah cara atau model pembelajaran. Mungkin di sini saya nanti akan menggunakan media yang lebih canggih, seperti memutarkan video tentang tarian daerah Dayak Kalteng atau kamus online mereka. Nah, sehingga nantinya dengan apa namanya mereka itu melihat video secara langsung, mereka itu nanti dapat mencontoh dan dapat mempraktekkannya secara langsung seperti itu, Bu. Nah, jadi kan istilahnya akan menambah ceria dalam proses pembelajaran itu. Kemudian, saya juga meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi kepada teman-temannya yang lain. Jadi kan istilahnya agar pembelajaran itu menjadi lebih bervariasi. Ya, jadi mereka itu istilahnya itu tidak bosan lah dalam belajar bahasa Dayak itu, Bu. Baik Bu, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Nur ini. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang membuat anak-anak itu dapat aktif di kelas, walaupun memang kalau bisa kita bilang ya Ibu tidak mempunyai latar belakang pendidikan bahasa daerah itu ya Bu ya. Ibu latar belakangnya Iya, guru Bu. kelas, ya ya Bu ya, karena memang ini sangat jauh berbeda gitu ya Bu ya, antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, gitu, guru bahasa daerah gitu ya Bu ya. Iya, 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 betul, betul, Bu. Betul sekali, Bu. Nah, kira-kira nih kapan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu mau lakukan kapan kira-kira Bu? Mungkin kira-kira minggu depan lah, Bu, saya mau melaksanakannya. Karena itu dalam minggu-minggu ini, Bu, semingguan ini itu kan masih ada kegiatan pesantren kilat seperti itu, Bu. Ya, jadi, nah setelah proses apa kegiatan pesantren kilat ini selesai, jadi minggu depan itu saya akan melaksanakan ide-ide dari yang sudah saya utarakan tadi, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Baik Bu Nur, tidak terasa nih ya Bu ya, kita sudah berada di akhir obrolan nih. Saya mau bertanya kepada Ibu Nur nih, kira-kira dari obrolan kita barusan ini, apa yang Ibu Nur dapatkan nih? Dari obrolan kita yang kali ini, Bu ya, dari obrolan kita singkat ini itu saya merasa saya dapat menemukan solusi atas apa yang harus saya lakukan untuk
membimbing anak-anak saya di kelas, dan saya itu juga akhirnya itu memiliki keberanian gitu Bu ya, untuk mencoba hal-hal yang baru bersama murid di kelas agar nantinya itu pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Karena ya jujur saja Bu, ini kan istilahnya itu bukan bukan basic saya seperti itu Bu ya. Jadi merupakan hal baru yang saya lakukan seperti itu Bu. Baik, Bu. Jadi semoga apa yang kita bicarakan tadi itu dapat meningkatkan motivasi belajar murid di kelas Ibu ya. Dan saya tidak sabar juga nih menunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya, Ibu Nur. Ya Bu, sama-sama. Justru kebalikannya Bu, saya yang harus banyak-banyak terima kasih ke Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Iya, Bu, sama-sama. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Ini Bu Pipin dan Bu Nur sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Pipin ya, selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Jadi menurut saya, Bu, indikator keberhasilan dari diskusi tadi adalah bagaimana coach itu dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami, serta juga sekaligus dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat, gitu, Bu. Iya, baik Ibu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nur lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Bu ya. Iya, Kemudian Bu. tadi Bu Pipin disampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Jadi di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali, Bu Triani. Iya, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin selaku coach dan Ibu Nur selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.